Bagian 6. Teman SMP. Setelah menenangkan diri, akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Perasaanku benar-benar tidak nyaman. Sebelum pulang, aku singgah ke sebuah kafe dan memesan secangkir coklat hangat untuk menenangkan diri, sembari terus berpikir tindakan apa yang harus kuambil selanjutnya. Sejujurnya, aku sangat memikirkan kelanjutan rumah tangga kami agar tetap utuh seperti keluarga lainnya. Aku tidak ingin Dimas merasakan hal yang sama sepertiku, kehilangan kasih sayang seorang ayah. Tetapi di sisi lain, aku juga tidak tahan dengan sikap Mas Angga jika sampai benar bermain gila dengan wanita lain. Saat tengah memikirkan kekalutan ini, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara cempreng seseorang. Lydia, aku menoleh, melihat ke arah sumber suara. Benarkah Lydia? Tanyanya lagi. Aku mengerutkan dahi mengingat-ingat siapa yang saat ini berbicara denganku. Ya ampun, makin cantik aja loh, ucapnya lalu duduk di kursi yang berhadapan denganku. Saat ini jarak kami hanya terhalang sebuah meja bundar. Aku masih terdiam sembari mengingat-ingat siapa dia. Siapa? Akhirnya kalimat itu meluncur juga dari mulutku karena rasa penasaran yang tidak bisa lagi kutahan. Ya ampun, masa lo lupa sih? Ini aku si Dewi yang dijuluki Gentong waktu zaman SMP dulu. Masih ingat kan? Tanyanya. Ya ampun, ini beneran Dewi si Gentong, tukang makan itu? Tanyaku memastikan setelah ia mengingatkan. Terlihat Dewi memberengut lalu mengangguk. Masya Allah, sampai pangling aku. Sekarang kamu benar-benar. Aku menggeleng, berdecak kagum akan perubahannya 180 derajat tersebut. Ah, bisa aja kamu, Lid. Kamu juga terlihat semakin cantik, pujinya. Mbak, panggil Dewi pada salah satu pelayan kafenya. Saya pesan jus mangganya 1 ya. Baik, Mbak ada lagi? Tanya pelayannya dengan ramah. Apa Lid? Dewi malah bertanya balik padaku. Apa aja deh, balasku. Ya udah, stik keju aja Mbak, ucap Dewi. Pelayan itu pun mengangguk dan kembali ke belakang. Gimana kabar lo sekarang, udah nikah? Tanya Dewi. Rasanya enggan membahas masalah pernikahan di saat seperti ini karena keadaannya sedang tidak baik. Tetapi aku juga tidak mungkin berbohong. Udah, kamu sendiri gimana? Tanyaku. Rencananya bulan depan gue mau tunangan. Lo harus datang sama suami lo juga biar sekalian dikenalin. Aku tersenyum kecut saat mendengar ucapannya harus mengajakin suami. Aku tidak tahu bulan depan apa hubungan kami akan tetap baik-baik saja atau malah sebaliknya. Tidak lama kemudian pesanan Dewi pun datang. Terima kasih Mbak, ucap Dewi yang dibalas pelayannya dengan anggukan ramah. BTW, anak lo udah berapa? Tanya Dewi sembari mengaduk-aduk jus mangganya dengan sedotan. 1, jawabku singkat. Emang gak ada rencana buat nambah lagi gitu? Tanya Dewi ceplas-ceplos. Nanti aja ah, jawabku sekenanya. Kenapa? Jangan ditunda-tunda loh. Bikin aja yang banyak mumpung masih muda, tenaga masih kuat. Ucap Dewi seenaknya lalu diakhiri dengan tawa. Masih saja seperti dulu. Kalau ngomong udah kayak remblong. Dikira bikin anak itu bisa seenaknya apa? Dasar si Dewi. Aku hanya bisa ikut tertawa mendengar ucapannya. Karena untuk saat ini aku tidak berselera membahas hal seperti itu. Apalagi mengingat kejadian tadi, melihat Mas Angga dan perempuan itu bermesraan. Setelah makan-makan dan ngobrol panjang lebar, akhirnya kami berniat untuk pulang. Jangan lupa bulan depan, lo harus datang ke acara pertunangan gue. Jangan lupa juga buat ngajakin Pak Su dan anak lo. Iya bawel, jawabku gemas, membuat kami sama-sama terkekeh. Oh iya, ini nomor telepon gue. Dewi menyerahkan ponselnya untuk kusalin nomornya di ponselku. Setelah itu kami pun akhirnya berpisah. Tiba di rumah, kulihat mobil Mas Angga sudah terparkir di garasi. Aku pun memasukkan mobil ke garasi. Aku masuk ke rumah dengan perasaan gamang.
Loh, kok baru pulang sayang? Kamu balik ke kantor lagi? Tanya Mas Angga yang tengah duduk santai di atas sofa ruang tamu. Ya tadi ada urusan mendadak, dustaku. Oh gitu, balasnya singkat. Terus ibunya Mona gimana? Jadi dibawa ke rumah sakit? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Alhamdulillah udah baikan, karena itu nggak jadi dibawa ke rumah sakitnya. Oh, jawabku manggut-manggut. Memangnya sakit apa? Anu itu biasalah sakitnya orang tua, mahnya lagi kambuh. Jawab Mas Angga. Entahlah aku harus percaya atau tidak. Sejak melihat kejadian tadi, aku jadi ragu-ragu untuk percaya lagi. Mama, teriak Dimas begitu melihatku pulang. Lalu menghambur memeluk tubuhku. Anak mama yang ganteng, ucapku sembari membalas pelukannya. Mas Angga nampak tersenyum melihat kami. Jadi cuma mama aja yang dipeluk, papa enggak? Protes Mas Angga. Mendengar Mas Angga berkata demikian, Dimas pun langsung menghambur memeluk Mas Angga. Lalu mereka pun saling tersenyum bahagia. Andai apa yang kulihat tentang Mas Angga dan Mona hari ini hanya sebuah ilusi, tentu aku juga merasa sangat bahagia. Aku masih berharap bahwa semua itu hanya mimpi, tetapi nyatanya semua itu benar adanya. Sekarang gantian, papa pelukin mama juga dong, celetuk Dimas. Mendengar itu, Mas Angga mengacak-acak rambut Dimas, lalu tersenyum ke arahku. Aku segera melengos berusaha agar mata kami tidak bertemu. Rasanya sangat menyakitkan melihat sikapnya yang terlihat manis. Di rumah, nyatanya di luar sana Mas Angga membagi perhatiannya dengan wanita lain. Mas Angga bangkit dari duduknya dan mendekat ke arahku. Seperti permintaan Dimas, Mas Angga ingin memelukku. Maaf, Mas, tubuhku bau keringat. Aku mau mandi dulu ya. Aku menghindar, rasanya aku saat ini tidak ingin disentuh tangan itu. Tangan yang dengan mudahnya menyentuh perempuan lain. Sayang, mama mandi dulu ya, ucapku pada Dimas. Oke mah, balasnya. Ada raut kecewa di wajah Mas Angga saat aku menolak untuk dipeluk. Asal kamu tahu Mas, aku jauh lebih kecewa.